buat Kak Dani itu siapa sih? Segalanya. Jadi bapak, jadi sahabat, jadi saudara, jadi penghibur, jadi penguat. Aduh, kalau tidak jelasin nanti kayak kereta api panjang sekali. Yang pasti Tuhan Yesus tuh segalanya ya Kak. Betul sekali Kak. Termasuk Tuhan Yesus tuh sahabat Kak buat kita Ya, betul, ya. betul. Buat Kak Yuli, buat Kak Dani, dan buat adik-adik semua di rumah. Yeay. Nah, yuk kita memujikan lagu Ada Sobatku Yang Setia. Siapa namanya adik-adik? Betul, Tuhan Yesus. Siapa yang tangan sama kalian dan nyanyi ya? Ya, kalau Kak. seorang sahabat itu tuh kan selalu ada ya Kak ya. Oh, iya. Mau dia itu di hari Senin, Iya. Selasa, Iya. Rabu, Betul. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus tuh sahabat yang sejati Betul ya Kak ya. sekali Kak. Ya. Selalu ada buat Selalu ada kita. buat kita. Betul. Nah, Kak Yuli mau ajarin adik-adik lagu yang baru nih. Adik-adik tahu nggak lagunya? Coba kayak gini nih. Tahu nggak adik-adik? Tahu ya, pasti ya. Kalau tahu kita nyanyi sama-sama. Oke. Semuanya bangkit berdiri, kita mau semangat memuji Yeay. Tuhan. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu, Ahad, terus memujimu. Senin,
Betul, Kak. Betul. Karena setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus bersama dengan Amin. kita. Betul Ya. sekali, Kak. Yuk, adik-adik yang di rumah, yang main semangat kita mau tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Pokoknya Yesus tuh is the best. Nah, adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau datang hadirat Tuhan. Kak Yuli undang adik-adik untuk siapkan hati, ya. Kita mau ketemu dengan pribadi Yesus, sahabat kita yang sejati, Allah kita yang baik, Bapa kita yang mengasihi kita begitu ajaib. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan sore hari ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama dengan Kak Yuli katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama adik katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama dengan Kak Yuli katakan, Aba, Bapa, ini aku anakmu. Ya Tuhan, ini kami anak-anakmu datang Tuhan, datang ke tahta-Mu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Kontesil pada sore hari ini, tanpa terkecuali Tuhan, berkat terbaik Tuhan berikan atas setiap kami. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap melakukan apa yang Tuhan kami mau, apa yang Bapa kami mau, apa yang Tuhan Yesus kami mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Yang pasti sehat dan luar biasa. Harus tetap semangat dan tetap semangat belajar. Oke nak ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita devotion dulu. Yuk kita bersama-sama berdoa, datang kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, yang ada di dalam kerajaan surga dan ada di dalam hati kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, jika di kesempatan pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama, bersekutu bersama sebelum kami mulai belajar. Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu itu sendiri yang bekerja dan menyentuh hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang berikan kami hikmat untuk memahami setiap firman Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan setiap firman ini dengan baik dan benar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Serdani ingin membahas satu ayat firman, yang mana ayat firman ini menjadi ayat hafalan untuk kalian semua selama 1 bulan ini. Yuk kita sama-sama baca bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Sudah ketemu nak? Yuk kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, anak-anak, ada hal yang menarik ketika Serdani mempelajari satu ayat ini. Yaitu apa? Ketika Serdani balik susunan firman-Nya. Susunan kata dalam firman-Nya Serdani otak-atik dan Serdani balik. Serdani dapat suatu kebenaran. Coba seperti apa? Yaitu ketika ada tulisan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ini Serdani tempatkan di awal kalimat. Maka bunyinya akan seperti apa? Seperti ini. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan disitu Serdani terheran juga. Wow, ternyata ketika kita baca Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus bisa bekerja melalui apa saja dan bisa membukakan mata hati dan pikiran kita. Luar biasa. Jadi, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, di sini Tuhan Yesus telah kasih teladan kepada kita, di mana ketika Tuhan sudah menjalani lebih dahulu bagaimana ramah, bagaimana penuh kasih mesra, dan bagaimana bisa saling mengampuni. Tuhan bisa menjalani hidupnya
dan bisa menyelesaikannya dengan baik di dunia ini, Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya bisa meneladani. Ya nak ya. Nah, saudara ini akan bahas 3 hal tersebut, yaitu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah anak-anak, yang pertama ramah. Di dalam ramah ternyata terkandung sikap murah senyum dan ringan tangan, atau mudah membantu yang kesulitan secara rela hati. Dalam ramah berarti ada 2 hal yang sedang didapat dari firman ini, yaitu yang pertama adalah murah senyum dan ringan tangan. Nah, ringan tangan di sini bukan berarti suka mukul gitu ya, bukan. Tapi ringan tangan di sini adalah mudah sekali membantu orang lain yang sedang kesulitan tanpa minta suatu apapun, tanpa pamrih, ikhlas, rela hati. Nah, murah senyum ini dibutuhkan loh nak, terutama ketika kalian punya sikap yang suka murah senyum. Orang lebih suka lihat kalian murah senyum atau sukanya cemberut. Bahkan papa mamamu sendiri pasti suka kalau kamu itu adalah anak yang murah senyum, bukan yang cemberut, ya kan? Kenapa? Karena dengan adanya senyuman itu bisa, kalau kalian percaya nggak percaya, bisa membangkitkan semangat orang lain, bisa membangkitkan mood orang lain, bisa membangkitkan suasana hati jadi lebih tenang, lebih gembira, baik buat dirimu sendiri maupun buat orang lain. Jadi tidak ada salahnya ketika kalian bertemu dengan orang, menyapa orang dengan senyuman. Itu akan semakin membuat orang, wow, ternyata anak ini murah senyum. Dan biasanya kalau murah senyum, pasti dia juga ringan tangan. Dalam arti begini nak, murah senyum bukan berarti terus dibuat-buat ya. Ketika ada orang yang kita senangi atau ada orang yang kita hormati, kita murah senyum. Tapi ketika ada orang yang tidak kurang kita sukai, jadinya cemberut atau pasang tampang garam. Bukan ya, tapi benar-benar murah senyum karena timbul dari hatimu yang terdalam. Kamu tuh ingin memberikan semangat buat orang lain dengan kamu murah senyum. Nah, kalau seperti itu yang terjadi dari hatimu, biasanya orang yang murah senyum juga diikuti dengan orang itu ringan tangan atau mudah membantu orang lain secara ikhlas. Hari begini, siapa coba orang yang tidak senang kalau dibantu secara ikhlas tanpa pamrih? Itu ya anak-anak ya. Dan ketika kita bisa melakukan hal itu, bisa jadi kita bisa mengubah hidup seseorang atau hidup orang lain. Mungkin malah mereka bisa meneladani kita. Ya ampun, anak ini selain murah senyum, ternyata juga ringan tangan, mudah membantu, dan ikhlas lagi. Itu jadi satu poin plus dalam hidup kita di mata orang lain. Kan Tuhan juga ingin supaya kita jadi garam dan terang dunia, orang yang patut diteladani di contoh orang lain. Tidak ada salahnya kita bisa melakukan keramahan, tapi ramah terhadap orang yang benar. Jadi kita pun juga harus pandai-pandai ya nak ya. Jangan sampai kita dimanfaatkan karena keramahan kita. Kita harus punya hikmat dari Tuhan. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, penuh kasih mesra. Nah, sebenarnya di dalam kasih mesra itu terkandung sikap hati yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Apakah lemah lembut itu, kalau istilah orang Jawa itu terlalu halus gitu ya? Ya bagaimana? Oh iya, apakah seperti itu? Lemah lembut? Atau kalau kita jalan itu pelan sekali gitu ya, sampai kalau disandingkan atau dibandingkan dengan kura-kura, mungkin kita jalannya sama seperti kura-kura. Apakah seperti itu? Tidak ya. Jadi yang namanya sikap hati yang lemah lembut itu adalah hati yang mau mengakui ketika kamu berbuat salah. Susah loh nak.
Kadang yang terjadi ketika kita berbuat salah, kita cenderung untuk menyimpan kesalahan itu dan tidak memberitahu yang lain. Selain itu, hati yang mau dinasihati juga. Jadi setelah kita mengakui kesalahan, kadang ketika kita ditegur orang, dinasihati orang, kita nggak terima, kita berontak, tidak mau. Ya udah, memang aku salah, ya dimaafin toh, tapi aku tidak mau terima saran dari kamu. Apakah seperti itu, Pak? Tapi hati yang setelah mau mengakui kesalahan, dia mau dinasihati, oh iya, aku salah di bagian ini, aku akan memperbaiki bagian ini. Itu yang namanya hati yang lemah lembut. Dan berikutnya, selain hati yang mau mengakui kesalahan dan mau dinasihati adalah mau belajar. Hati yang mau belajar, terutama untuk hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kadang ketika kita mau belajar dengan orang lain gitu ya, kita gengsi, nanti ketika aku mau belajar dikira aku orang bodoh. Bukan, salah. Justru ketika kita mau belajar dari orang lain, artinya apa? Orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang, wah ya ampun, anak ini rendah hati, hatinya lemah lembut, mau belajar, tidak sesuka hatinya sendiri. Dan orang pasti mau membagikan ilmunya buat kita. Dan yang terakhir, dari sikap kasih mesra adalah penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan, artinya belas kasihan bukan berarti ada pengamen, nggak cuma sekedar ada pengamen tak kasih uang, ada anak jalan kasih uang, enggak. Tapi kita bisa turut merasakan kesedihan yang dialami oleh orang-orang terdekat kita saat itu. Entah mungkin ketika orang tersebut sedang kehilangan seseorang, kita bisa mendukung dia, kita bisa memahami hatinya, kita bisa jadi tempat curhatannya. Itu yang namanya berbelas kasihan. Nah, Sedani dapat teladan tentang belas kasihan ini dari mamanya Sedani. Suatu kali terjadi pertengkaran dalam keluarga, yaitu terjadi pertengkaran antara papa dan mamanya Sedani, dan itu di depan mata Sedani. Dan ternyata hal itu tuh menimbulkan hal yang tidak enak dalam hati Sedani. Ketika melihat orang tua, papa, mama itu bertengkar di depan anaknya sendiri, hal itu membuat Sedani sedih gitu. Tapi satu hal yang Sedani ingat kala itu adalah ketika pertengkaran itu selesai, papa mamanya Sedani dua-duanya sempat diam-diam. Sedani lihat sendiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah mamanya Sedani memutuskan untuk meminta maaf kepada papanya Sedani. Meminta maaf karena sudah marah dengan papanya Sedani. Dan hal itu membuat teladan buat Sedani. Karena apa? Biasanya kalau orang sedang marah kan, pasti orang itu merasa dirinya paling benar, betul ya? Sehingga pengennya, jangan aku dong yang minta maaf, tapi dia dulu yang minta maaf. Aku tidak mau maafin sampai dia mau minta maaf sama aku dulu. Tapi alih-alih atau bukannya seperti itu, melainkan kita malah mau, dah, aku mau meninggalkan egoku. Aku tidak akan merasa bahwa diriku benar. Aku mau datang ke orang itu, aku mau minta maaf. Ketika itu yang dilakukan, apa yang terjadi? Ketika mamanya Sedani dengan rela hati mau memaafkan, apa yang terjadi? Papa Sedani mulai berlinangan air mata. Dan disitulah terjadi awal mula pemulihan dari sebuah pertengkaran. Ketika ada satu pihak, ada satu orang yang merelakan diri, walaupun mungkin dia benar loh ya, merelakan diri untuk datang, merendahkan hati, minta maaf, maka ada pemulihan dalam keluarga. Luar biasa ya, itu yang jadi teladan buat Sedani. Sedani ingat sampai sekarang bagaimana ketika mamanya Sedani minta maaf duluan kepada bapaknya Sedani dalam satu pertengkaran, dan itu bisa mengakhiri pertengkaran dan bisa menyelesaikan banyak hal. Cukup dengan apa? Mau merendahkan hati. Ya anak-anak ya.
Dan sikap ketiga adalah kita harus bisa saling mengampuni. Karena dalam sikap saling mengampuni terdapat sikap pengorbanan dan kerelaan hati. Nah, seperti yang tadi Sedani sharekan tentang cerita dari mamanya Sedani, itu benar-benar mengorbankan hati loh anak-anak. Hatimu itu harusnya kan nggak terima, apalagi ketika kamu disakiti gitu ya, disakiti hatimu, dikecewakan, hatimu tuh nggak terima. Tapi ketika kamu merelakan hati untuk aku serahkan semua sakit hati, kekecewaan, ketakutanku, kemarahanku kepadamu Tuhan, dan aku mau belajar mengampuni orang ini, yang terjadi apa? Satu hal yang pasti adalah ada pemulihan dulu dalam hatimu, bukan pada orang lain, tapi pada hatimu sendiri. Hatimu tuh pulih, dan setelah hatimu pulih, kamu bisa memulihkan hati orang lain. Luar biasa ya. Nah, ternyata 3 sikap ini, yaitu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, itu bisa membuat Yesus disenangi oleh orang-orang saat itu di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin bisa menjalankan 3 hal ini, dan saya pasti percaya, Sedani percaya kamu bisa, maka percayalah, kamu tidak perlu menunjukkan dirimu bahwa kamu orang baik, tapi orang lain yang akan menilai kamu bahwa kamu adalah orang baik. Begitu anak-anak, biarlah kebenaran firman ini jadi rema dalam hidup kita ya anak ya. Yuk, mari kita tutup dalam doa. Terpuji namamu Tuhan atas setiap kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan. Biar kiranya firman-Mu ini jadi rema dalam hidup kami. Bagaimana kami harus belajar untuk ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kami percaya ketika kami menjalankan 3 bagian ini Tuhan, maka kami tidak perlu menunjukkan bahwa diri kami baik, tapi orang lain yang akan menunjukkan sendiri bahwa kami orang baik. Dan terutama Engkau Tuhan, Kau akan semakin mengasihi kami dan menyayangi kami, karena kami bisa meneladani Kau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mulai pembelajaran kami pagi hari ini. Berikan hikmat dan kepadan buat setiap anak-anak-Mu bisa memahami materi sepanjang hari ini dengan baik. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.